Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang service orientation. Berikut ini anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Anastasia Sasabilah Putri, saya sendiri dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua ada Mas Darawiyah Siregar dari Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga ada Angelina Megape dari Politeknik Ketenagakerjaan. Yang keempat ada Marfuha Sri Suhada dari Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan service orientation? Service orientation itu adalah suatu kemampuan dan keinginan atau mengantisipasi, mengenali, dan memenuhi kebutuhan orang lain. Kadang-kadang bahkan sebelum kebutuhan tersebut diartikulasikan. Orang-orang yang berorientasi pada layanan berfokus pada memberikan kepuasan dan membuat diri mereka tersedia bagi orang lain. Characteristic of service orientation. Yang pertama ada understanding, memahami kebutuhan. Yang kedua dedication, meningkatkan pengetahuan untuk berinteraksi. Yang ketiga proaktif, mengenali dan memecahkan masalah. Yang keempat helpful, membantu mengatasi kebutuhan. Kemudian ada komunikatif, ada berkomunikasi secara efektif. Ada ability to problem, berarti mampu mengenali masalah dan mencari solusi. Oke, kita sudah tahu ya beberapa karakteristik yang dimiliki oleh seorang dengan kemampuan service orientation atau orientasi pada pelayanan. Nah, lalu siapa sih yang harus kita layani? Jadi dalam dunia bisnis itu ada istilah yang disebut sebagai pelanggan, yang tentu tidak asing bagi para penjual barang maupun jasa. Nah, pelanggan inilah yang nantinya akan kita layani. Pelanggan dapat diartikan sebagai orang yang membeli atau menggunakan barang serta jasa secara tetap. Pelanggan sendiri terbagi menjadi dua jenis atau dua sifat. Yang pertama yaitu external customer atau pelanggan eksternal yang merupakan sekelompok orang yang berada di luar perusahaan. Dan satu lagi yaitu internal customer atau pelanggan internal yang merupakan kelompok orang yang berada di dalam perusahaan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut dari kedua jenis pelanggan ini, itu kita lanjut ke next slide berikutnya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu external customer atau pelanggan eksternal. Jadi pelanggan eksternal adalah kelompok maupun orang yang berada di luar perusahaan tersebut dan menerima produk dari perusahaan. Pelanggan eksternal pada setiap perusahaan umumnya merupakan masyarakat umum yang menerima produk maupun jasa dari perusahaan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pelanggan eksternal ini nih. Pelanggan eksternal merupakan yang pertama adalah orang atau organisasi yang bukan bagian dari suatu perusahaan. Yang kedua, yaitu pelanggan eksternal adalah pelanggan yang terkena dampak produk, akan tetapi bukanlah bagian dari anggota perusahaan yang menghasilkan produk tersebut. Lalu yang ketiga, pelanggan eksternal mencakup pembeli produk, instansi pemerintah, serta masyarakat umum. Yang keempat, yaitu pihak yang memanfaatkan serta membeli produk maupun jasa dari perusahaan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pelanggan eksternal ini merupakan pelanggan perantara atau intermediate customer. Internal customer. Pelanggan internal dapat diartikan sebagai kelompok atau orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa dari pekerjaan yang ia lakukan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.